izin Pak, jadi saya hanya beberapa hal dari kasus. Bapak kan sudah lama dalam kepala sekolah. Kalau boleh tahu, ada kasus yang berkesan untuk Bapak, kasus yang bersinggungan dengan etika. Baiklah, kemarin sekarang kita uraikan dulu etika itu apa. Etika yaitu norma sosial. Di sekolah itu ada kasus-kasus yang kadang-kadang bertentangan dengan norma sosial, norma penilaian tentang kondisi di satu sekolah. Contoh umpamanya cara berpakaian siswa yang ada di sekolah terkadang tidak memenuhi etika. Contoh yang dimasukkan dua api dan seterusnya, itu yang sering kita temukan di sekolah. Atau rambutnya panjang tidak memenuhi standar yang dianjurkan di sekolah. Itu yang jadi kalau contohnya tadi Pak, masalah baju tadi Pak, bagaimana Bapak cara mengatasi itu? Siswa-siswa yang tidak memenuhi aturan atau ketentuan atau tata tertib yang ada di sekolah, tindakan yang kita ambil yang pertama kita catat di buku kasus dan kesiswaan. Kemudian siswa tersebut kita beri perintah sampai pada batas-batas waktu tertentu untuk memperbaiki pakaian yang dia pakai pada setiap jam sekolah. Jadi berkoordinasi juga dengan wakil kepala sekolah di kesiswaan Pak? Ya, kalau masalah kesiswaan, maka yang kita terangkan itu wakil bidang kesiswaan. Dalam sekolah ini Pak, apakah ada Pak? Pasti saya rasa pernah Pak, ada dua kasus yang saling bersinggungan di rumah kita. Contohnya kayak tadi Pak, pasti ada waktu di mana berbarengan, ada anak yang rambutnya panjang, terus ada anak juga yang bajunya di luar seperti itu. Bagaimana cara Bapak mengatasi kedua hal tersebut, atau mana duluan yang didahului Pak? Gitu. Ya, kalau kasus seperti itu, kita pada saat kita menemukan siswa yang seperti itu, kita panggil, kita tegur, dan langsung kita arahkan untuk menjadi siswa yang lebih tertib. Jadi langsung dua-duanya. Langsung. Terus kalau boleh tahu tadi langkah-langkah tadi sudah dijelaskan ya, bahwa koordinasinya dengan wakil kepala sekolah ya, langkah-langkah. Jadi diarahkan, terus diberitahu bagaimana seharusnya gitu. Terus yang selama ini yang menurut Bapak efektif, langkah-langkah yang menurut Bapak efektif dalam penyelesaian masalah seperti masalah tadi itu seperti apa? Yang pertama, sekolah harus menyiapkan tata tertib sekolah, dan itu sudah kita sosialisasikan mulai dari penerimaan siswa baru. Dan tercatat di perjanjian siswa itu ada perjanjian siswa yang siap mengikuti aturan yang ada di sekolah, diketahui oleh wali murid dan menggunakan metode. Seperti itu Pak. Jadi sangat jelas dari awal. Sangat jelas dari awal. Dalam Bapak menjadi kepala sekolah pasti banyak hal-hal yang menantang, tantangan seperti maksudnya. Hal-hal apa saja Pak yang menjadi tantangan Bapak dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Sebenarnya kalau dikatakan tantangan yang berat itu tidak ada, karena dari awal kita optimalkan yang namanya tata tertib sekolah. Dan siswa apabila sudah sampai 3 atau 4 kali diadakan peringatan tentang tata tertib sekolah, mereka kita anjurkan untuk dikembalikan kepada orang tua. Tapi sampai saat ini belum sampai terjadi. Seperti itu Pak. Jadi waktu Bapak misalnya Bapak mendapatkan sebuah masalah di sekolah seperti itu Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikannya atau Bapak
merapatkannya dulu sama guru-guru atau berundingkan sama wakil-wakil atau tergantung sama kasus? Setiap kasus yang ada di sekolah itu ditangani oleh bagian masing-masing. Bagian masing-masing. Contoh, umpamanya kasus kesiswaan, kita kembalikan ke kesiswaan. Kalau dia belum selesai, kita kembalikan ke BK, melibatkan wali kelas. Kalau tidak selesai, baru kembali ke saya. Oh, seperti itu. Jadi ada prosedurnya gitu ya. Sampai yang akhirnya memang berat-beratnya memang baru itu kembali ke sekolah. Kalau ini Pak, dalam kasus ini Pak, adakah faktor atau seseorang yang Bapak anggap sangat berkontribusi dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut Pak? Kalau dikatakan sangat berperan dan itu sebenarnya tidak ada, sama saja. Sama saja. Dulu itu sama saja. Jadi Sama-sama saling berkontribusi. sama-sama. Semuanya harus ikut andil dalam usaha itu. Jadi semuanya sama, tidak ada yang menonjol satu, tidak. Saling membantu. Saling membantu. Saling membantu. Berkolaborasi. Dari semua ini Pak, boleh Bapak bagi pengalaman dalam menyelesaikan dilema etika pada saya. Contoh saja umpamanya siswa dilarang membawa kendaraan bermotor. Tapi di sisi lain siswa ini sangat butuh kendaraan karena jarak tempuhnya itu kadang-kadang melebihi 5 kilo dari sekolah ke tempatnya. Di situ kita beritahu kepada siswa bahwa kendaraan ini tidak boleh karena umurnya belum mencapai 17 tahun. Itu aturan yang ada. Tapi karena ini kebutuhan dan kalau kita larang juga orang tuanya kadang-kadang malah bertentangan dengan sekolah. Oleh karena itu diperbolehkan membawa kendaraan, tapi sampai di lingkungan sekolah kunci motornya titipkan di sekolah. Kemudian siswa juga tidak boleh boncengan 3, tidak boleh ini ngebut-ngebut. Kita beritahu, diingatkan harus banyak. Itu yang terjadi di sana. Jadi dalam pengambilan keputusan tadi juga Bapak tadi sharing saya bahwa banyak prosedur yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan tadi. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak sudah bersedia diwawancarai Pak. Terima kasih banyak sudah bersedia membagi ilmu-ilmunya kepada saya Pak. Saya harap ilmu-ilmu yang Bapak atlet tadi bisa saya terapkan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zul, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancarai sama Raden dan bisa berbagi pengalaman dengan Raden. Di sini topiknya Bu, penyelesaian masalah dalam cara-cara menyelesaikan masalah selagi Ibu memimpin di sebuah sekolah seperti itu. Yang Raden tahu Ibu sudah lama memimpin sebuah sekolah juga, Ibu sudah berpengalaman. Kalau boleh Raden tahu masalah yang pernah Ibu hadapi dalam memimpin sebuah sekolah atau pengalaman Ibu dalam menyelesaikan masalah itu, adakah masalah yang bisa Ibu share? Kalau ada masalah itu pasti ada. Biasanya kebanyakan yang kita hadapin itu biasanya gurunya selalu datang gitu. Terus alasan-alasan yang namanya alasan yang dia tidak bisa hadir gitu. Nah untuk masalah yang seperti ini biasanya kalau dia terlambat datang, kebetulan rumahnya juga jauh, kita antisipasi dengan membuat jadwal itu agak siang. Mungkin kalau kemarin-kemarin dia mendapatkan jadwal pagi, tetapi untuk berikutnya dia dibuat jadwal siang. Nah untuk mereka yang sering tidak hadir karena alasan-alasan tertentu, ya kita panggil juga, kita beri arahan agar kedepannya itu mereka itu bisa aktif gitu. Nah terus ada juga dari siswa gitu.
karena siswa ini untuk kita sekolah itu menerapkan disiplin itu memang agak sulit. Nah di sini butuh kekompakan antara warga sekolah, baik dari kepala sekolah, guru maupun siswa. Jadi ketika siswa yang mempunyai masalah kedisiplinan itu kita panggil, terus kita beri sanksi kalau memang itu kedisiplinan yang sangat parah gitu, dan kita juga kerjasama dengan perangkat kesiswaan, wali kelas, guru piket itu ketika kita memberikan sanksi itu harus sama gitu, jangan beda-beda. Terus kita juga harus kompak ketika kita memberikan sanksi anak tersebut. Seperti itu Bu ya. Menarik Bu mendengar kasus Ibu bahwa ada guru-guru yang datang terlambat, tapi itu juga sudah bisa diatasi. Sebenarnya kasus itu juga merupakan dilema etika ya, Bu. Karena sebenarnya guru juga harus datang tepat waktu, tapi Ibu juga bisa mengatasi masalah itu dengan memberi keringanan seperti itu, dengan dia dibuatkan jadwal jangan terlalu pagi agar walaupun telat juga tidak meninggalkan kelasnya seperti itu Bu ya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi bahwa masalah ini sebenarnya walaupun ini dilema etika tetapi juga harus bisa diselesaikan dengan kekeluargaan seperti itu. Bagaimana Ibu memilih kasus yang ini sebenarnya bisa diselesaikan atau ini memang sebenarnya harus sesuai dengan peraturan seperti itu? Kalau masalah kedisiplinan pegawai itu memang ada edarannya di situ. Tetapi kita di sini ketika kita memberikan solusi dengan secara kekeluargaan, insya Allah semuanya ada jalan keluarnya. Dan kita juga mengayomi, jadi kita memberikan solusi yang terbaik agar ketika kita berada di sekolah itu sama-sama nyaman gitu, guru juga nyaman, kita juga nyaman. Yang jelas untuk kepala sekolah dengan guru itu ada saling keterbukaan. Sebetulnya masalah yang dihadapinya itu apa kendalanya ketika dia datang terlambat, kita harus tahu, dan ketika kita tahu masalahnya ya kita memberikan solusi lah, jalan keluarnya gitu, agar dia tidak datang terlambat lagi. Terus mungkin kalau ada masalah bisa kita bantu juga seperti itu. Nah, izin sebentar untuk memajukan kamera biar terdengar videonya. Baik, kita lanjutkan Bu. Jadi sewaktu Ibu memimpin mungkin dan saya rasa ada kasus yang berbarengan terjadi seperti itu, kasus dilema yang berbarengan terjadi. Mungkin saja waktu contoh kasusnya yang waktu guru yang telat itu juga ternyata ada juga murid yang telat seperti itu. Jadi ada dua kasus dilema etika. Bagaimana Ibu menentukan bahwa kasus mana yang didahulukan atau kasus mana yang harus diselesaikan duluan seperti itu? Kalau misalkan ada siswa yang datang terlambat dan guru juga datang terlambat, itu sebetulnya kalau saya pribadi itu yang harus kita selesaikan masalah guru, karena guru itu adalah contoh. Jadi kalau guru mencontohkan datang terlambat, ya wajar saja kalau siswanya ikut datang terlambat. Nah jadi yang pertama kita benahi dulu gurunya dulu gitu. Kita antisipasi agar guru ini tidak datang terlambat. Nah setelah itu baru ke siswanya. Jadi jangan sampai kita itu memvonis siswa datang terlambat, memberi sanksi siswa terlambat, sementara gurunya itu lebih datang terlambat lagi gitu. Nah ini karena guru itu dibangunkan oleh siswa, semuanya ditiru oleh siswa, oleh karena itu kita kondisikan guru dulu baru siswa kalau menurut saya. Jadi yang didahulukan adalah guru karena guru juga adalah contoh begitu Bu ya. Selanjutnya Bu, bagaimana langkah-langkah yang atau prosedur Ibu saat menyelesaikan sebuah kasus atau masalah? Apa yang menjadi langkah awal atau pertimbangan Ibu untuk
menyelesaikan kasus tersebut, Bu? Yang pertama ketika kita lihat misalkan ya ada seorang guru yang datang terlambat, kita panggil dulu, kita ajak ngobrol bareng gitu, kira-kira kita tanya apa masalah yang sedang punya, kendala apa sehingga datang terlambat. Nah setelah itu baru kita berikan solusi. Kalau seandainya dia tidak bisa datang pagi, maka jadwalnya harus dirubah. Tetapi ketika jadwalnya sudah dirubah dan dia masih datang terlambat, berarti bukan masalah yang dibuatnya itu yang mengharuskan dia datang terlambat, karena dari gurunya sendiri datang terlambat gitu. Berarti lebih mengobservasi dari latar belakang yang bisa yang menyebabkan dia datang terlambat. Selanjutnya hal-hal apa saja, Bu, yang menurut Ibu efektif atau langkah-langkah Ibu yang menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus? Jadi kayak langkah-langkah tadi itu menurut Ibu yang efektif itu seperti apa, Bu? Ya kalau kita misalkan di sebuah sekolah itu ada masalah, itu sebaiknya ketika kita mengambil keputusan itu harus dalam perjalanan, jangan langsung memvonis, menjudge bahwa ini seperti ini gitu. Insya Allah kalau kita dengan cara kekeluargaan, dengan cara sopan santun, dan juga tidak istilahnya itu ketika kita mengambil keputusan sepihak gitu, maunya kita sendiri itu juga tidak adil bagi guru. Jadi kalau bisa kita memberikan solusi, guru itu nyaman, kita juga nyaman. Jadi lebih ke kekeluargaan dalam Iya, kalau menurut saya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu atau langsung Ibu selesaikan masalah di tempat saat masalah itu terjadi, atau mungkin jadi waktu masalah itu terlihat atau disadari oleh Ibu, apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah itu atau Ibu membuat jadwal rapat dengan wakil mungkin Bu, atau rekan-rekan dulu dalam menyelesaikan kasus tersebut, atau tergantung dari kasusnya? Ya, tergantung dari kasusnya. Kalau kasusnya itu memang sangat urgen, ya secepatnya kita selesaikan. Tapi kalau kasusnya itu yang tidak terlalu urgen, itu ya kita cari keakuratan informasi yang kita dapat. Benar. Jadi kita selidiki dulu apa memang betul, misalkan contoh guru datang terlambat. Terus yang jelas kepala sekolah itu datang lebih awal, jadi dia lebih tahu apakah guru yang bersangkutan itu datang terlambat atau tidak. Jangan sampai mendapatkan informasi dari yang lain gitu. Jadi kita cross check dulu apa benar guru ini datang terlambat. Nah, ketika memang betul datang terlambat, nah itu baru kita panggil, kita ajak ngobrol gitu, permasalahannya apa dan sebagainya. Menarik. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor yang atau orang yang Ibu rasa sangat membantu dalam pengambilan keputusan? Mungkin wakil Ibu atau salah satu wakil, atau mungkin rekan guru atau rekan mengajar seperti itu. Kalau pengalaman saya itu memang guru-guru yang sangat membantu, terutama wakil kepala sekolah, baik itu di bidang kurikulum, kesiswaan dan kesehatan. Mereka itu bekerja sama. Jadi ketika ada masalah, mereka juga memberikan solusi gitu untuk pemecahan masalah yang kita hadapi. Jadi kita tidak memberikan solusi atau memberikan keputusan itu hanya sepihak gitu. Jadi semuanya bisa kita libatkan gitu, karena kita mencarikan solusi yang terbaik dari masalah yang tercipta. Jadi wakil-wakil juga sangat berkontribusi juga, Bu? Iya, betul. Pertanyaan terakhir, Bu, dari semua yang disampaikan tadi, Bu, dan semua tata cara dalam penyelesaian masalah menurut Ibu, adakah pesan untuk saya atau tips untuk saya dalam menyelesaikan sebuah masalah? Ya, kalau pesan saya ketika kita memimpin, yang pertama ya jangan
Jadi kalau kita memimpin itu jangan orang lain itu harus mengikuti kita, tetapi terlebih dahulu kita harus memahami kira-kira situasi dan kondisinya bagaimana gitu. Ketika kita sudah tahu sikonnya, nah kita enak memberikan keputusan atau membuat keputusan agar semua pihak itu nyaman dengan apa yang kita putuskan. Jadi jangan seperti pemimpin yang otoriter. Jadi maunya kita sendiri, kalau kita bilang A harus A, tetapi kita tidak mendengarkan pendapat yang lain. Nah, jadi kalau menurut Ibu, suatu saat Pak Raden itu menjadi kepala sekolah gitu, Pak Raden itu tidak hanya kepengen didengar, tetapi juga harus mendengar. Terima kasih Bu. Jadi kita harus mendengarkan dalam semua hal, dalam memecahkan masalah juga tentunya, dan tidak boleh berbuat arogan gitu ya. Iya. Terima kasih banyak Bu Zul atas waktunya. Maaf sudah mengganggu. Saya akhiri wawancara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancarai sama Raden. Wawancara ini tujuannya untuk sharing bagaimana cara Ibu menangani kasus atau sebuah masalah sewaktu Ibu memimpin di kepala sekolah. Kalau boleh tahu, kalau boleh cerita Bu, adakah yang waktu Ibu memimpin sekolah itu Bu, masalah yang Ibu hadapi dan bagaimana Ibu menyelesaikannya? Masalahnya kalau di sekolah ini anak yang suka bermain, tapi nanti dari bermain itu mereka jadi berkelahi. Nah, di antaranya mereka ini bermain suka saling sebut nama orang tua. Ada yang kurang senang, anak-anak itu setuju, akhirnya berkelahi nanti anak-anak itu. Nah, itu saja masalah di sini. Terus bagaimana cara menangani masalah ini? Nah, kalau kami di sini kan, terutama guru kelas dulu, guru kelasnya dulu dibawa anaknya ke kantor, anaknya dipanggil nanti, dipanggil anak masalahnya apa? Sudah saya bilang tadi kan masalahnya anak ini suka nyebut nama orang tua, saling sebut nama orang tua. Akhirnya mereka berkelahi tadi dan diselesaikanlah di kantor. Di samping itu juga, kalau anak tadi masih berkelanjutan, masih ada, umpamanya besok terulang kembali, kami panggil orang tuanya, karena di sini takut kalau sudah sama-sama orang tua, masalah ini tadi kecil bisa jadinya besar. Ya, orang tua ikut. Ada di sini orang tuanya memang sudah maklum karena apa? Anak-anak dia bilang, anak-anak nggak apa-apa Bu, selagi mereka itu biasa-biasa saja. Tapi kami juga karena sekarang ada masalah suka nyebut orang tua tadi berkelahi kan, sekarang kita kan sudah ada bullying namanya. Di salah satunya itu adalah bullying kan. Nah, kami juga sudah mengumpulkan siswa bersama-sama di antara anak yang tadi kumpul nonton bersama kami. Iya, nonton bersama di ruangan. Nanti kan umpamanya anak kelas berapa nanti? Kelas 4, kelas 5. Nanti kelas 1, 2, 3. Itu yang kami laksanakan supaya yang kejadian suka cagil dengan temannya yang suka sebut nama orang tua jangan terulang lagi. Alhamdulillah, syukur juga selama ada mereka diajak nonton bersama itu, perubahan itu sudah terlihat. Jadi sebenarnya tidak bisa dibiarkan juga, iya, karena di dalam etika juga, karena kalau dibiarkan juga takutnya orang tua tadi salah paham dan berlanjut di luar sekolah gitu ya. Ya, di samping itu juga kan di sini juga kan kita menanamkan akhlak. Anak-anak itu kan harus punya akhlak kan. Akhlak itu tata kerama. Tata kerama ini juga bukan hanya untuk
mereka sama yang lebih tua, tetapi juga sesama teman sebaya mereka. Jadi dengan adanya mereka saling hormat menghormati, saling harga menghargai, untuk kejadian seperti itu pasti tidak akan terulang lagi menurut kami. Ya, betul. Selanjutnya Bu, kalau pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan bahwa anak-anak dipanggil orang tuanya seperti itu, Bu. Dan terutama juga tadi penanganan itu menurut saya juga sangat menginspirasi Bu, menurut orang tua. Tapi adakah Bu, dalam satu waktu ada dua kasus yang seperti itu? Contohnya anggaplah mungkin ada anak yang bullying, terus juga ada anak yang telat sekolah atau bagaimana seperti itu. Nah, Kalau telat sekolah itu ada, tapi tidak setiap hari. Sudah tuh tidak semua anak juga kan. Mereka kadang-kadang telat sekolah ini bukan unsur sengaja. Jadi Terutama anak-anak yang suka diantar sama orang Orang tua. tua. Ya. kalau misalnya dalam satu waktu seperti itu, bagaimana ya menentukan kasus mana yang diselesaikan lebih dulu atau pertimbangannya seperti apa Bu? Kalau penyelesaiannya pasti kami dahulukan anak yang saling kata orang tua tadi, karena ini kan berhubungan dengan orang lain. Benar. Tapi kalau anak yang terlambat, kan diri anak itu sendiri. Jadi yang memang berhubungan sama orang lain dulu. Iya, Bu, ya, yang- itu yang saya selesaikan dulu. Kalau hanya sekolah, Kalau hanya anak dengan sekolah kita bisa nomor dinomor dua duakan. kan. Selanjutnya Bu, dalam penyelesaian masalah seperti itu, langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Bu? Kalau Ibu mendapatkan, anggaplah baru tahu bahwa ternyata ada bully, anak-anak ini saling kata, prosedur yang Ibu jalankan atau langkah-langkah yang untuk penyelesaian masalah itu seperti apa? Jadi, satu yang pertama kita dengarkan masalah itu. Saya panggil dulu gurunya dulu saya panggil. Sudah saya tanya sama gurunya masalahnya apa, siapa, baru mereka tadi kami bawa ke kantor, tidak di dalam ruangan kelas. Karena kan kita juga menghargai walaupun anak itu siswa, tapi rasa malu, dimarahi pasti ada. Dan di sini kami tidak mau menanamkan rasa yang anak merasa tersakiti karena dimalukan di depan orang banyak. Ya. Jadi Ditanya dulu, panggil gurunya apa masalahnya, baru siswanya dipanggil. Selanjutnya Bu, yang menurut Ibu apa saja yang menurut Ibu efektif langkah-langkah dari prosedur tadi? Apakah langkah yang seperti tadi atau ada langkah yang lebih efektif lagi yang menurut Ibu bisa? Ya, kalau lebih efektif memang yang pertama ialah kita selesaikan dulu anak itu, kita panggil dulu. Sudah itu baru kita bukan hanya untuk satu orang siswa yang bermasalah, tetapi untuk semuanya dan untuk kedepannya apa yang terjadi pada hari ini semoga tidak terulang lagi. Itu kami mengadakan dengan nonton bersama. Seperti itu ya. Iya. Nonton bersama. Iya. Agar mencegah. Iya, mencegah agar terulang mereka lagi. dengan melihat video yang ditonton tadi, oh kalau saya begini akhirnya begini. Setidak-tidaknya anak itu punya pikiran, ini bagus, ini salah. Selanjutnya Bu, jika Ibu menemukan sebuah kasus seperti itu atau baru mendapati sebuah kasus seperti itu, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di hari itu atau di saat itu juga, atau Ibu menentukan jadwal gitu, atau mungkin Ibu butuh rapat atau masukan dengan guru atau wakil gitu? Kalau ada masalah seperti itu, sebaiknya jangan ditunda. Jangan tunda. Kita langsung kerjakan, karena apa? Guru pasti langsung ikut, Itu. karena kan mereka di dalam lingkungan sekolah, pasti mereka ikut. Jadi tidak perlu ditunda-tunda lagi, kita langsung saja. Terus saya bilang tadi, kita panggil gurunya,
kita panggil siswanya, kita selesaikan. Kalau memang tidak selesai, masih berkelanjutan kayak bilang tadi, anak itu masih di luar, itu solusi kami yang kedua, orang tuanya kami datang. Gitu. Jadi tidak perlu diinstruksikan lagi, pasti guru ikut andil. Pasti, ya pasti, karena guru di sini sudah langsung, mereka juga nggak mau kan nanti kelas 1 kenapa anak saya begini, jadi cepet kan masalahnya cepat terselesaikan. Kalau dalam penyelesaian masalah itu adakah seseorang atau faktor yang sangat berkontribusi besar dalam penyelesaian masalah, tidak hanya masalah yang kita tuh masalah sekolah gitu, ada kan yang seseorang atau yang sharing buat ibu menemukan solusi gitu. Iya, kalau itu pasti ada ya, karena kita satu instansi, banyak orangnya, banyak pegawainya ya. Jadi di antara mereka pasti ada, ini begini, saya akan menerima kalau mereka sarankan itu sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Jadi semuanya sangat berkontribusi besar. Iya. Tidak bisa kita ambil keputusan sendiri, harus sama-sama demi untuk penyelesaian jalannya terbaik. Pertanyaan terakhir dari semua pengalaman ibu, dari semua cara ibu menyelesaikan kasus, adakah pesan atau tips untuk ibu berikan kepada saya dalam penyelesaian masalah? Tips saya, pesan, apabila kita menemukan suatu masalah, selesaikanlah masalah itu secepat mungkin, dan juga jangan kita ambil keputusan sendiri, tanya sama rekan apakah yang saya ambil ini benar atau tidak sebelum kita mengambil keputusan. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu, setelah wawancara telah selesai. Terima kasih banyak atas waktunya Bu, sangat-sangat menginspirasi Bu. Terima kasih atas wejangannya juga dalam menyelesaikan masalah. Saya harap saya bisa mengimplementasikan apa yang diberikan kepada saya dalam menyelesaikan masalah. Saya akhiri wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.